Mengarungi lautan yang luas dalam waktu yang lama dengan beribu tantangan adalah warna-warni kehidupan seorang pelaut. Sebagai seorang pelaut, rasa bosan, jenuh, kangen keluarga di rumah bukanlah suatu tantangan yang berat bagi mereka. Walau terkadang rasa itu mampu meneteskan air mata di wajah cantik mereka. Ya, mereka wanita-wanita penguasa lautan biru. Besarnya ombak tidak pernah meruntuhkan semangat mereka. Dengan senyum manis, mereka selalu mampu menyelesaikan tugas mereka dan kembali ke dermaga bertemu dengan orang-orang tercinta. Inilah mereka, para pelaut wanita Indonesia. Halo guys, kembali lagi bersama aku Yesika Hilaria. Tadi teman-teman udah pada tonton dong video pengantarnya, gimana? Suka nggak? Oke, sesuai dengan judul juga, kali ini aku akan ngebahas tentang para pelaut wanita. Namun di video kali ini itu masih pembahasan dasar ya guys. Aku masih mau tahu kenapa sih mereka memutuskan untuk masuk ke sekolah pelayaran dan bagaimana sih sebenarnya orang tua mereka itu mendukung atau enggak dengan karir yang mereka pilih ini. Oke, kali ini juga aku akan dibantu oleh teman aku Aprin untuk membacakan pertanyaan dan juga untuk nge-host bareng aku. Nge-host lah ya kayaknya ceritanya. Dan berhubung juga karena COVID-19, jadi kita nggak bisa dekat-dekat nih sama Aprin. So, Aprin akan ngirim video dari Dumai. Dan langsung aja kita masuk ke Aprin. Jadi pada pembahasan Women in Maritime kali ini, kita akan membahas tentang wanita-wanita hebat di luar sana yang berkecimpung di dalam bidang pelayaran maupun kemaritiman, serta jurusan apa yang mereka gelutin sehingga mereka sampai pada titik saat ini, yaitu berprofesi sebagai pelaut wanita. Dan yang gak kalah penting adalah kita akan mengetahui support maupun motivasi apa yang mereka peroleh sehingga mereka sampai pada titik saat ini, yaitu menggelutin profesi sebagai pelaut wanita yang terbilang beresiko untuk kaum minoritas, yaitu sebagai wanita. Oke deh Aprin, kalau gitu langsung aja nih ya guys, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kenapa sih kalian kok bisa masuk ke dunia pelayaran? Nah, jawabannya karena pertama aku pengen traveling, yang kedua aku pengen keliling dunia, dan aku pengen punya pengalaman yang di luar dari kebiasaan para perempuan pada umumnya. Itu pertama adalah rekomendasi dari orang tua saya, terutama ayah saya. Ayah saya basicnya adalah pelaut, maka dari itu dia ingin memasukkan saya ke ranah yang dia ketahui dengan baik gitu. Kalau untuk mengetahui pelayaran ini sendiri, saya juga tahu dari kerabat saya, beliau sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, dan kenapa saya tertarik di sekolah yang beliau gelutin karena merupakan salah satu sekolah kedinasan dan semi militer, dan itulah mengapa saya memilih Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Karena cita-cita orang tua saya ingin anaknya menjadi perwira, dan saya satu-satunya harapan orang tua saya yang ingin mewujudkan cita-cita mereka, dan saya yakin saya mampu bahwa saya dapat mewujudkan impian mereka. Jadi dulu tuh aku suka banget ngeliat taruna. Aku tuh pengen jadi taruna yang sekolahnya tuh pakai seragam gitu, kayak keren. Nah, terus yang kedua juga kakak aku kan pelaut. Jadi aku tuh termotivasi sama dia. Dia tuh bisa jalan-jalan, bisa kerja sambil jalan-jalan, tuh kayaknya menyenangkan. Jadi awal mulanya tuh pas 3 SMA, pas masa-masanya bingung mau ngambil jurusan apa sih nanti, mau kuliah di mana, terus nanti mau kerjanya jadi apa. Tiba-tiba di mading sekolah ada poster sekolah pelayaran gitu. Akhirnya dilihat pertama kali tuh, keren juga ya seragamnya. Terus pas dibaca, prospek kerjanya juga bagus. Akhirnya cari tahu tuh sekolah pelayarannya, gimana cara daftarnya, tesnya itu apa aja. Akhirnya coba daftar, coba tes, ya udah alhamdulillah lulus, akhirnya sekolah di sana. Awalnya saya mengetahui dunia pelayaran dari ayah saya yang kebetulan alumni Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Kemudian setelah lulus SMA, saya mencoba mendaftar di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang notabene sama-sama perguruan tinggi kedinasan di bidang pelayaran. Kemudian saya mengikuti semua tahapan tesnya
Dan alhamdulillah saya lulus, dan sampai saat ini saya masih jadi taruna tingkat akhir di STIP Jakarta. Nah, ini untuk pertanyaan kedua. Pilih jurusan apa dan mengapa pilih jurusan itu? Kalau aku pilihnya jurusan nautika. Kenapa pilih jurusan nautika? Jadi waktu aku mendaftar ke sekolah pelayaran itu dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, mereka bilang kalau sekolah itu hanya punya 3 jurusan. Nah, dan aku itu nggak ada melakukan searching apapun tentang sekolah itu sebelum aku mendaftar. So totally zero knowledge about that school. Jadi mereka bilang ada jurusan KLK, nautika sama teknika. I really don't know what is that KLK and nautika. So aku hanya familiar dengan teknika. And finally I told them kalau aku mau pilih teknika aja. And after that they said that teknika itu nggak ada perempuan sama sekali di situ. Oh kayak gitu. Kalau gitu apa ya? Aku bingung kan saat itu. And finally one of the staff in there, she said you better choose nautical department. So nanti kamu bakalan bisa jadi kapten dan kamu bakalan bisa keliling dunia. Nah, actually the key words is keliling dunia, traveling around the world. So aku langsung, oh wow, enak juga nih ya. Ya udah, aku langsung aja decided untuk pilih nautical department and that's the reason. Aku pilih jurusan nautika. Nah, kenapa aku pilih nautika? Karena aku pengen jadi nakoda dan aku pengen bisa bawa kapal sendiri. Jadi jurusan untuk perempuan itu cuma ada 2, jurusan KLK sama jurusan nautika. Terus mikir kan, udah sekolah pelayaran kenapa nggak ngambil jurusan yang belayar aja sekalian? Toh lihat awalnya kan pengen jadi nakoda kapal gitu kan, udah akhirnya ngambil nautika. Saya milih jurusan nautika. Sebenarnya jurusan nautika itu lebih banyak didominasi oleh kaum pria. Namun menurut saya, kaum wanita juga mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum pria dan tidak dapat dianggap remeh, khususnya di dunia pelayaran. Oleh sebab itu, saya merasa tertarik dan tertantang untuk memilih jurusan nautika. Saya pilih jurusan nautika karena yang milih orang tua angkat saya. Saya nggak tahu waktu itu jurusan apa aja di sekolah pelayaran, jadi pasrah-pasrah aja deh. Oke guys, pertanyaan yang ketiga. Apakah orang tua kalian mendukung kalian sepenuhnya untuk berlayar? Kalau awalnya pasti nggak dibolehin. Maklum, profesi pilot kan identik sama pekerjaan laki-laki ya. Terus mereka bilang kan, cewek belayar mau ngapain? Terus kerjanya sama laki-laki pula. Mau belayar selamanya sampai kapan? Kayak gitu kan. Nah, akhirnya dijelasin tuh pelan-pelan. Kerjanya tuh kayak gini loh nanti. Terus belayar pun juga nggak akan selamanya. Kan ada kontrak kerjanya juga. Terus kerja sama laki-laki. Kalau misalkan kitanya nggak macem-macem, kita juga kerjanya profesional, mereka pun bakal jaga jarak, bakal segan, jadi nggak ada tuh kejadian yang aneh-aneh. Setelah mereka dengar itu, akhirnya ya udah dibolehin akhirnya belayar. Ya mendukung sih. Jadinya konsekuensinya apa sih? Yang pertama jauh dari orang tua, yang kedua working environment-nya beda ya, pasti beda banget. Karena di atas kapal dan ketemu sama mayoritasnya itu adalah laki-laki gitu ya. Yang ketiga apa ya, yang ketiga kayaknya nggak ada deh, cuma 2 doang, kerjanya jauh dan mayoritas laki-laki. Itu kan konsekuensinya kan. Yang lain-lainnya kayak cuaca buruk itu kan udah termasuk satu paket lah pada saat kita pilih jurusan nautika gitu. Jadinya orang tua saya setuju sih kalau masalah akan konsekuensi itu, dan mereka puji Tuhan percaya sama saya karena saya juga bekerja di perusahaan yang memang betul-betul suportif, dan mereka juga menghargai kami sebagai wanita, dan mereka betul-betul menjaga, dan orang-orangnya juga, krunya juga sangat profesional bekerjanya. Mereka juga sangat menghargai sosok perempuan walaupun kita cuma sendirian. Ya, I feel blessed selama saya bekerja di atas kapal, karena segala macam masalah saya bisa selesaikan secara individual maupun secara teamwork gitu. Nah, kalau untuk support dari orang tua maupun keluarga, saya sangat disupport dalam menjalankan profesi saya sebagai pelaut pada saat ini. Kalau orang tua aku itu orangnya santai ya, yang gimana menurut anaknya itu baik.
kalau menurut aku itu sebuah cita-cita aku, dia nggak bakalan ngelarang. Dan dia cuman berdoa aja sih biar aku tuh baik-baik aja selama aku kerja. Buat mereka juga sampai saat ini sih nggak ada kendala apa-apa sih, semuanya berjalan dengan lancar. Itu juga berkat doa orang tua aku. Awalnya orang tua saya, terutama ibu saya, merasa khawatir karena saya perempuan sendiri di atas kapal. Kemudian saya meyakinkan orang tua saya bahwa di kapal itu tidak semenyeramkan yang mereka bayangkan, bahkan lebih ke kekeluargaan. Setelah orang tua saya mengerti, mereka kemudian semakin mendukung saya akan pilihan saya untuk berlayar. Jawabannya mendukung, walaupun pada awalnya ibu tidak mendukung aku masuk ke sekolah pelayaran. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka mendukung penuh hingga aku bisa seperti saat ini. Yang paling gak mengizinkan itu papa saya, karena beliau bekerja di atas kapal dan tahu bagaimana situasinya berada di atas kapal, maka saya tidak diizinkan untuk kuliah pelayaran, sehingga beliau selalu merekomendasikan saya mengambil kuliah jurusan lain. Sampai akhirnya saya meyakinkan beliau bahwa saya bisa, saya mampu, saya dapat bertahan meskipun saya bekerja di atas kapal. Dan beliau memberikan saya izin pada saat saya selesai ujian nasional kelas 3 SMA, baru saya dibolehkan. Oke, ya udah, kamu boleh melanjutkan. Dan untuk pertanyaan terakhir, apakah yang menjadi motivasi sehingga terjun di dunia pelayaran? Motivator yang membuat saya bisa masuk ke dunia pelayaran? Gak ada sama sekali. Jadi aku itu masuk ke dunia pelayaran itu memang kayak accidentally gitu, kayak mencoba keberuntungan dan aku lulus di sekolah itu gitu. Dan juga in my family there is no seaman and sea woman, dan gak ada juga dari keluarga aku yang kerja di dunia kemaritiman. So kalau untuk motivator yang membuat aku masuk ke sekolah pelayaran, it's really gak ada. Tapi motivator yang membuat aku stay strong sampai saat ini, it's absolutely big thank to my parents for everything they did to me. I really thanks, and mereka itu motivator yang terbesar di dalam hidup aku, mama dan juga almarhum bapak. So that's it. Iya, ayah saya, karena beliau memang sudah berlayar lebih dulu, pasti udah berlayar lebih dulu gitu. Tapi pada saat itu saya masih kecil dan orang tua saya, ibu saya selalu membawa saya ke pelabuhan Tanjung Priok, selalu untuk ketemu dengan ayah saya, terus naik ke kapalnya dia, terus ya enak aja gitu bawaannya, kayak you have your own room gitu, terus punya space sendiri dan bekerja di atas kapal gitu, kayak seru aja. Kebetulan ayah saya dulunya adalah seorang pelaut dan beliau yang menjadi motivasi saya untuk terjun ke dunia pelayaran. Sebenarnya tidak ada motivasi khusus yang membuat saya terjun di dunia pelayaran. Yang ada di benak saya dulu, saya hanya ingin melanjutkan sekolah saya, namun terbentur di kendala biaya. Alhamdulillah ada orang tua angkat yang ingin menyekolahkan saya di sekolah pelayaran, dan saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Saya berharap dengan jalan itu saya bisa mengubah keadaan keluarga saya menjadi lebih baik. Motivasi saya adalah orang tua saya sendiri, baik dalam kehidupan maupun dalam pekerjaan. Beliau amat sangat memotivasi saya agar menjadi wanita yang kuat, wanita yang tegar, wanita yang mandiri. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua saya atas cinta mereka. Saya dapat bertahan, saya dapat melangkah sejauh ini. Motivasi saya terjun ke dunia pelayaran, saya mau membuktikan bahwa wanita dapat menjadi seorang pelaut yang handal, di mana pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Kesetaraan gender bukan lagi wacana. Kapten Radhika Menon, kapten pertama wanita yang diterima di AIMO, Kapten Belinda, kapten pertama wanita berkulit hitam, lalu ada Kapten Wendy William, lalu di Indonesia ada Kapten Kartini, Kapten Agustin. Mereka sudah membuktikannya. Mereka bisa, mereka mampu menjadi seorang pemimpin di atas kapal.
guys, we already hearing all the answer from the good girl as a seaman and seafarer. So there is the one thing that I want to tell you is about the gender equality is really happening nowadays. So don't be scared to leave the old habit for making a better new habit for yourself and also for all the people around you. So good job, girl. Oke deh guys, itu dia tadi hasil wawancara kita dengan beberapa pelaut wanita Indonesia mengenai alasan mereka masuk ke sekolah pelayaran dan bagaimana kedua orang tua mereka menyikapi keputusan yang mereka buat. Oke, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan sebelum aku akhiri nih videonya, aku hanya mau ingetin kepada teman-teman sekalian, don't forget to subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya. Dan pastinya jangan lupa thumbs up untuk video ini. See you on the next video. Bye-bye.